Hai Sobat Citraland, hari ini Sinta mau ngajakin Sobat Citraland untuk melihat-lihat nih progres yang ada di perumahan Citraland. Dan Sinta juga mau ngajakin kalian semua untuk nemuin tim arsitek yang ada di perumahan Citraland ini. Kalau gitu ikutin Sinta yuk untuk temuin dan ngobrol-ngobrol bareng tim arsitektur ini. Halo, Mbak Heri. silakan. Wah, keren banget nih rumah contohnya. Ya, ini rumah contoh kita yang terbaru. Oh, ini tipe Granada kalau nggak salah ya, Pak? Granada. Luasnya berapa nih Pak untuk Ini luasnya 198. Oke. Jadi kita punya lebar 10, ke belakang itu cuma 17. Begitu. Sinta mau dong lihat ke dalam? Oke, silakan. Oh, untuk rumah contoh ini ternyata connecting ya Pak ya, antara dapur dan juga ruang makan. Ya, kita jadi ini ruangan yang menerus antara ruang tamu, ruang duduk, ruang makan. Terus di sini kita ada bar sedikit. Terus itu dapurnya di dalam. Di belakang itu ada ruangan servis. Nah, untuk tipe rumah contoh ini kira-kira ada berapa kamar ya Pak? Ini kita punya 3 kamar di atas. Oke. Terus ada 1 kamar di depan ini untuk tamu. Wah, ini cutie banget kamarnya. Ini untuk kamar di lantai 1 cuman ini aja ya Pak? Ya, 1 ini aja untuk tamu. Oke. Kalau gitu Sinta mau ajak Pak Heri ngobrol-ngobrol dong Pak? Boleh. Yuk kita ngobrol di sini. Oke Sobat Citraland, sekarang Sinta sudah ada di salah satu rumah contoh tipe Granada. Dan di sini Sinta sudah bersama Pak Heri. Ini salah seorang kepala divisi arsitek di perumahan Citraland. Boleh disapa dong Pak Sobat Citraland. Halo. Oke, sekarang Sinta mau tanya-tanya nih sama Pak Heri. Boleh. Pak, ini kan kita sudah ada di salah satu rumah contoh yang ada di perumahan Citraland. Betul. Kira-kira Sinta boleh tahu nggak sih Pak, apa sih konsep dari perumahan Citraland? Oh gitu. Jadi gini, konsep desain ya, konsep desain dari rumah-rumah Citraland ini kita seperti memanjakan gitu ya, memanjakan konsumen dengan tampilan rumah, terus kita juga memanjakan mereka dengan kebutuhan ruang untuk menampung kegiatan mereka gitu, dengan perwujudannya berupa layout rumah yang mencukupi baik dari bentuk ataupun ukurannya seperti itu. Oke. Terus Kak, untuk setiap perumahan kan pasti punya keunggulannya masing-masing. Betul. Kalau dari perumahan Citraland sendiri, ini kan punya konsep yang pastinya berbeda dengan perumahan yang lain. Nah, Betul. keunggulannya sendiri itu apa Pak? Jadi gini, dari konsep yang tadi saya sebutkan gitu kan ya, kalau dibilang keunggulan ya mungkin kita diapresiasi sama konsumen. Ya buktinya ya kita dari 3 klaster yang kita sudah buka itu udah hampir semuanya sold out, jadi kurang lebih 95%. Terus terakhir klaster ini, klaster Blok C, itu kita buka udah 1 tahun lebih, ini juga sudah 50% terjual. Jadi kita bisa lihat bahwa usaha kita memanjakan konsumen dengan tampilan rumah yang baik, pengaturan layout yang baik, itu diapresiasi sama konsumen, diterima pasar, dan begitu pun dengan kalangan perbankan gitu. Mereka juga mendukung. Itu kan untuk keunggulannya nih Pak. Ya. Tapi kan untuk setiap klaster kan pasti punya varian atau tipe yang berbeda nih. Betul. Nah, kalau variannya sendiri tuh kira-kira untuk perumahan Citraland ada apa aja ya? Ya, jadi kalau varian rumah di Citraland ini kita banyak sekali. Tapi kalau boleh digolongkan dengan lebar unit, kita mulai ada lebar 6, lebar 7, terus ada lebar 8, lebar 10, lebar 12. Itu varian secara umumnya seperti itu. Tapi di setiap klaster itu kita punya konsep layout yang berbeda-beda. Maksudnya berbeda gini, setiap kita buka klaster baru, kita membuat suatu inovasi, suatu perubahan, perbaikan dari layout dan bentuk, sehingga menghasilkan suatu produk yang terbaru untuk konsumen. Oke. Gitu. Jadi konsumen itu
nggak bosan ya. Ada produk baru terus, kita inovasi terus seperti itu. Nah, untuk produk itu sendiri Pak, untuk perubahannya itu setiap per unit kah atau memang yang membedakan itu apa ya Pak? Maksudnya kan Sinta sendiri belum paham nih. Nah, itu dari segi apanya tuh? Perubahannya ya dari bentuk layout gitu kan. Terus seperti contoh misalnya lebar 12, itu lebar 12 adalah rumah yang paling besar di sini. Itu dia punya layout yang sudah lengkap, ada garasi, ruang servis, ruangnya juga besar-besar gitu. Nah, itu keunggulannya. Terus kalau yang lebar 6, walaupun dia lebar 6, 2 lantai, dia punya 3 kamar, tapi di belakang masih punya halaman yang cukup luas, 6x6, masih bisa untuk pengembangan rumahnya. Masih bisa ada perlebaran ya, lagi. Jadi gitu. kita usahakan setiap tipe yang kita buat itu punya punya keunggulan masing-masing gitu kan, disesuaikan dengan segmen pasar dan kemauan konsumen juga. Betul. Kalau kemauan konsumen mereka tinggal pilih karena varian kita udah cukup banyak gitu. Oke, terus Pak, untuk perumahan Citraland sendiri nih, kira-kira yang membedakan dengan perumahan yang lain nih apa nih? Ada nggak yang membedakannya? Yang membedakan udah pasti dari konsep kita ya, konsep kita yang tadi saya sebutkan. Terus kita punya ada ikon yang cukup nonjol di depan. Terus jalan utama kita jelas, lebar. Jalan perumahan juga luas gitu kan, lebar. Lalu taman-taman juga tertata, terdesain dengan baik gitu. Itulah salah satunya. Pak Heri, kira-kira yang membedakan perumahan Citraland dengan perumahan yang lain ini apa ya Pak? Selain tadi yang saya sudah jelaskan mengenai desain ya, yang terutama kita berada di tengah kota. Oke. Ya. Terus kalau tadi Sinta udah keliling, itu kita punya view yang bagus sekali dari ya kan, lokasi kita punya view yang bagus. Terus kita juga tadi mungkin Sinta lihat nggak ada kabel yang seliweran di atas, jadi kita semua underground service. Jadi itu di bawah ya Pak? Ya, di bawah tanah semua, riolnya tertutup, nggak ada got yang kelihatan, jadi higienis gitu ya. Lalu penataan lingkungannya, jadi dari penataan jalan, penataan taman, itu yang kita perhatikan sekali gitu ya. Jalan kita lebar-lebar, taman juga kita terawat gitu kan. Dan yang paling penting, nilai investasinya di sini terus menaik. Bener banget, apalagi masalah rumah itu pasti naik terus ya Pak ya? Betul. Oke Pak, sekarang saya mau tanya nih Pak, kira-kira dari sisi seorang arsitek nih, tips membeli rumah ala Pak Heri, kira-kira ada nggak nih tipsnya untuk Sobat Citraland? Mungkin kan butuh banget nih tips untuk membeli rumah. Oke. Rumah di Citraland ya? Iya, pasti. Ya, jadi gini, kalau dari pengalaman saya melayani konsumen gitu kan, yang pasti yang untuk memudahkan memilih unit rumah, kita pilih perumahan yang nilai investasinya bagus di masa depan gitu. Itu yang terutama. Terus keduanya lokasi, ya kan, lokasinya ya kalau bisa di tengah kota, jadi pencapaian kemana-mana gampang. Terus yang kedua mengenai siapa ini penghuninya. Jadi istilahnya rumah ini kita mau apain gitu kan. Apakah kita mau tinggal dengan seluruh anggota keluarga, atau ini cuma berupa rumah singgah, atau mau investasi di kontrakan. Nah itu dari situ akan menimbulkan, oh ya kita tipe ini aja yang cocok sama budget kita, sama tujuan kita membeli rumah gitu kan. Jadi kalau anggota keluarganya agak banyak, ya pilih rumah yang agak lebih besar. Jadi selain finansial tuh juga sebenarnya kita tergantung kebutuhan ya Kebutuhan, Pak ya? betul. Dan saya lihat sih kalau konsumen yang sudah datang sini, semua yang tadi saya sebutkan itu ada di Citraland. Wah, udah input semua iya, ya, varian kita banyak gitu kan. View-nya bagus, investasi bagus, ada di tengah kota. Sudahlah, udah lengkap semua. Pokoknya keamanan nggak usah diragukan Betul, lagi. karena kita sistem cluster, jadi dijaga setiap blok itu ada satu pos penjagaan, jadi keamanan bisa bisa dijaga dijamin ya, Pak, gitu. ya? Oke. Terima kasih Pak Heri. Oke, sama-sama.